Assalamualaikum, welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, apa kabarnya? Udah lama nih gak ketemu sama aku. Sorry banget, aku udah lama gak upload konten terbaru. Soalnya itu tripod aku kedua-duanya patah. Yang pertama patah sama kucing, dia jatuhin. Terus yang kedua ya sama anak lah ya teman-teman. Jadi selama buat konten ini aku udah ngabisin 3 tripod. Oke, tanpa berlama-lama untuk menceritakan kisah tripod aku yang patah, kita lanjut ke videonya ya. Dan kali ini aku tuh buat video tantangan menabung 5 juta dengan nominal yang masih sama ya teman-teman, receh. Kalau aku tuh lebih memilih nominal receh seperti 5.000 gitu, nanti 10.000, 15.000, 20, karena menurut aku lebih nggak kerasa gitu untuk nabungnya. Sedangkan kalau kita ngisinya 200, 150, 300, bahkan 500, mungkin ada yang di sini teman-teman yang nontonnya tuh cuma ibu rumah tangga, yang nabungnya itu dari hasil sisa belanja, ataupun yang nonton video ini pekerja yang juga sama sih seperti yang aku bilang tadi. Bahkan ini juga bisa bagi mahasiswa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin dan silahkan di screenshot aja nantinya untuk kolom-kolomnya. Aku sengaja sih buatnya itu acak. Maksudnya tuh di sini enggak gini ya. Kalau seandainya teman-teman mau buatnya targetnya dalam setahun dan nggak mau nominal acak, itu bisa aja teman-teman bagiin dalam setahun 5 juta bagi 12 bulan. Tapi lebih baiknya itu teman-teman baginya itu dari dalam setahun 12 bulan. Itu nggak usah 12 bulan ya teman-teman, tapi lebih ke 10 bulan aja. Karena kita nggak tahu dalam setahun itu kan ada 2 bulan yang dimana menurut aku sendiri itu budgetnya over. Yang pertama itu di waktu puasa dan lebaran ya teman-teman. Terus bagi ibu rumah tangga juga yang budgetnya over itu di waktu anak-anak tahun ajaran baru gitu ya teman-teman. Jadi makanya dibuat 10 bulan aja, dibagi 10 bulan. Jadi kalau 5 juta dibagiin 10 bulan itu berarti 500.000 ya teman-teman per bulannya. Tapi ini bagi teman-teman yang berat, menurut teman-teman berat nih aku ngumpulinnya 500.000 per bulan. Oke, it's okay aja, ikutin aja kolom aku ini nominalnya. Tapi teman-teman bisa ubah juga sih sesuai dengan kemampuan dan enaknya teman-teman itu seperti apa. Di sini aku cuma ingin nyontohin aja ya teman-teman. Oh ya, gimana nih teman-teman, udah di ujung tahun ya, bulan depan itu udah bulan 12. Gak masalah nih bagi teman-teman yang beberapa bulan terakhir ini over budget tapi masih berusaha untuk melakukan budgeting. Itu aku salut banget, karena keberhasilan budgeting ataupun tidak itu kita sendiri sih yang nentuin. Kita yang ngomongnya berhasil dan kita sendiri yang ngomongnya tidak. Tapi kalau begitu teman yang belum saat ini belum berhasil, it's okay, namanya juga kita belajar teman-teman. Tapi kita kenali lagi nih gimana dengan budgeting kita dan gimana dengan cara nabung kita yang lebih mudah dan nyamannya itu seperti apa. Ada yang mungkin lebih mudah nabungnya secara 2.000-an aja ataupun 5.000-an aja, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting itu adalah konsisten kita ya teman-teman. Jangan nominal yang terlalu gede-gede yang ada nanti memberatkan. Mulai aja dari 2.000 ataupun 5.000 ya teman-teman, karena itu menurut aku nominal yang mana lebih mudah dan lebih nggak terasa aja untuk kita keluarkan dari dompet kita. Dan bagi teman-teman yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah mengangkat penyakit teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sehat, yuk tetap sama-sama kita jaga kesehatan. Jangan terlalu capek. Kalau kita memang lelah, harus istirahat ya istirahat.
Dan untuk bagi ibu rumah tangga juga kayak gitu ya. Kalau lihat mainan anak berantakan, kita tetap beresin. Tapi kalau emang kondisi kita memang lagi lelah dan butuh istirahat, ya udah, kita istirahat aja. Nanti di saat tubuh kita udah ngecharge, baru kita beresin gitu. Dan di saat emang kita lagi drop, nggak mampu masak, jangan dipaksakan masak ya teman-teman. Teman-teman bisa ya beli dulu gitu. Pokoknya intinya itu kita benar-benar harus jaga kesehatan kita, mental kita, apalagi untuk ibu rumah tangga, karena itu akan mempengaruhi kita dalam mendidik anak-anak ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang dengar suara aku serak, mohon maaf, aku tuh kalau pagi hari itu emang lebih sering suara aku serak seperti ini ya. Nggak tahu deh kenapa, pokoknya dari dulu kan, dari gadis kan, kalau aku ngomong pagi hari itu kayak serak dan kayak orang ngerokok gitulah teman-teman. Seperti teman-teman dengar sendiri nih suara aku. Semoga aja suara aku itu nggak ngeganggu telinga teman-teman ya. Oke, ini aku mau lanjut aja. Dan maaf kalau kelihatan kaki-kaki anak aku, tangan anak aku itu, karena mereka, aku buat videonya itu di saat mereka lagi main ya teman-teman. Nah, kita lanjut aja yuk ke sini tanpa memperpanjang durasi. Nah, ini aku buat kolomnya itu sebanyak 180. Jadi bukan 190. Jadi teman-teman bisa buat lebih juga kotak-kotaknya. Kalau mau ngikutin aku, monggo silahkan, tinggal di screenshot aja. Nah ini untuk nominalnya itu aku mulai dari 5.000, seperti thumbnailnya ya, dimulai dari 5.000 akan menjadi 5 juta. Nah ini aku mulai dari angka 5.000 itu sebanyak 20 kolom. Terus nanti juga setelah 5.000 itu kelipatan 10.000 juga sebanyak 20. Kemudian 15 juga gitu sebanyak 20 kolom ataupun 20 kotak. Terus berapa ya? 5, 10, 15, 20, kemudian 25 juga sebanyak 20 kotak, 30, 25 kotak, dan 30 sebanyak 20 kotak, 35 20 kotak, 40 20 kotak, terus 45 itu juga 20 kotak, 50 itu 10 kotak aja. Kenapa angka 50 aku cuma buat 10 kotak aja? Karena mungkin untuk angka 50 itu teman-teman bisa menyisihkan dari awal gaji ya teman-teman. Kalau seandainya dari sisa belanjaan ada 50.000 juga, ya nggak masalah gitu. Tapi biasanya kan 50.000 itu masih angka yang lumayan ya teman-teman, itu menurut aku. Karena itu kembali lagi sih sama orangnya seperti apa. Kalau memang mudah untuk langsung nabung 200.000, it's okay, nggak masalah. Karena kan kita nggak tahu ya rumah tangga, kebutuhan rumah tangga seseorang itu seperti apa. Yang paling penting dalam konsep menabung itu, jangan terlalu memaksakan menabung tapi kitanya di rumahnya itu nggak ada gitu. Maksudnya tuh di sini kita menekan kebutuhan, menekan banget untuk demi memenuhi hasrat kita menabung. Dan ending terakhir malahan kita ngutang ya teman-teman. Tapi coba cukupkan dulu untuk kebutuhan rumah, baru kita menabung. Paling di saat gaji kita mengeluarkan 5% untuk dana darurat, dan kemudian dari sisa-sisa belanja itu baru kita nabung. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau bisa nih bagi ibu rumah tangga yang udah punya anak, selain dana darurat yang disisihkan di awal gaji, yang kedua itu dana pendidikan. Karena memang untuk dana pendidikan menurut aku itu penting banget, selain sinking fund yang lain. Jadi keluarkan dulu nih untuk kebutuhan di awal gaji itu 2, untuk kebutuhan dana darurat seberapa mampunya aja. Kemudian yang kedua itu dana pendidikan. Dan setelah itu baru kita nabung dari sisa-sisa budgeting, sisa-sisa anggaran rumah tangga kita, biar
tidak memberatkan di awal. Nah, kalau memang teman-teman yang punya kemudahan di awal gaji, ini untuk dia udah yakin nih untuk kebutuhan pokok dia udah cukup, kemudian ada uang sisa untuk diisi sinking fund juga nggak masalah gitu. Untuk mengisi sinking fund teman-teman yang lain itu nggak masalah, ataupun untuk mengisi saving challenge-nya juga nggak masalah. Yang penting itu adalah konsistennya. Oke, ini aku udah selesai untuk buat kotak-kotaknya, mungkin ini nggak terlalu terlihat. Jadi teman-teman bisa ngikutin seperti aku ngomong di awal tadi. Nah, ini udah sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat dan bisa di-share di sosmed teman-teman jika video aku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.